Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Rabu 16 Desember 2020 dengan judul pembahasan Penahanan Iblis. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang kepadamu Tuhan, memohon tuntunan sorga. Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya." Saudara-saudaraku yang kekasih, Pewahyu meramalkan penghalauan iblis itu dan akan dijadikannya dunia ini porak-poranda dan gersang. Dan ia menyatakan bahwa keadaan itu akan berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Setelah menyatakan pemandangan mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kebinasaan orang-orang fasik, nubuatan itu meneruskan, "Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya." Wahyu 20 ayat 1-3. Ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini yang dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain. Inilah yang menjadi tempat tinggal iblis dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain, tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuan dan pembinasaan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Selama 6000 tahun, pemberontakan iblis telah membuat bumi gemetar. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6000 tahun, rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah, dan ia berusaha menawan mereka selama-lamanya, tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. Selama 1000 tahun, iblis akan mengembara ke sana kemari di dunia yang sunyi untuk melihat akibat dari pemberontakannya melawan hukum Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, selama waktu itu ia sangat menderita. Sejak kejatuhannya, hidupnya terus-menerus bergiat sehingga tidak ada waktu baginya untuk merenung. Sekarang ia tanpa kuasa dan dibiarkan memikirkan dan merenungkan bagian yang telah dilakukannya sejak pertama sekali ia memberontak melawan pemerintahan sorga, dan membayangkan dengan ketakutan dan gemetar masa depannya yang mengerikan. Diambil dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 695 sampai 697. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami boleh bangun lagi pagi ini
dengan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, memberikan satu gambaran bagaimana naga si ular tua, yaitu iblis atau setan, dia akan dirantai 1000 tahun lamanya. Kami percaya inilah merupakan satu gambaran yang indah bagaimana umat-umat Tuhan ketika diangkat ke sorga, maka iblis tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dan kami memiliki satu kehidupan yang luar biasa, menikmati keselamatan untuk hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah berkat keselamatan ini akan terus kami pegang dan kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kami memulaikan aktivitas hari ini, kiranya Tuhan akan jaga, pelihara, dan lindungi kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah mereka semua dalam naungan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan, mereka yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena COVID-19. Tuhan tolong mereka. Tuhanlah jalan keluar, Tuhanlah sumber kesembuhan, Tuhanlah yang sanggup kiranya mengangkat setiap penyakit yang mereka derita, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Umat-umat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan Tuhan berkati, biarlah berkat melimpah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dengar dan jawab doa kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita hari ini telah berakhir. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.